Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Kultum SMK Krian 2 tahun 2024 di Skarida Channel. Perkenalkan, saya Stefani Rozalin Kiama selaku Kepala Kompetensi Keahlian untuk bidang manajemen perkantoran. Sahabat yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu lagi di bulan Ramadan ini. Kedua kalinya, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke jalan yang benar. Bulan Ramadan adalah waktu yang istimewa yang penuh dengan berbagai macam ibadah yang dianjurkan. Rasulullah SAW memberikan petunjuk yang jelas tentang berbagai bentuk ibadah yang dapat kita lakukan di bulan yang penuh berkah ini. Yang pertama adalah ibadah berpuasa. Ibadah puasa adalah rukun Islam yang paling utama di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita sebagai umat muslim wajib berpuasa di bulan Ramadan. Apabila kita memiliki uzur seperti sakit, maka kita diperbolehkan untuk mengqadha puasa pada bulan selanjutnya. Allah telah memberikan keringanan kepada umatnya apabila sakit dan tidak dapat mengqadha puasa pada bulan selanjutnya, maka umat muslim dapat membayar fidyah untuk mengganti puasanya. Namun, insya Allah bagi kita semua yang sehat saat ini, jika kita niat berpuasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diberikan kenikmatan dan juga kekuatan dalam menjalankannya. Berpuasa juga dapat mensucikan tubuh dan pikiran kita. Dalam dunia kedokteran, berpuasa dapat menggantikan sel-sel tubuh yang rusak menjadi sel-sel yang baru dan menjadikan kita lebih sehat, sehingga kita terasa seperti terlahir kembali. Hal ini dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Yoshinori Ohsumi yang memenangkan Nobel di bidang fisiologi dan kedokteran pada tahun 2016. Masya Allah, betapa besarnya cinta Allah kepada umat Islam sehingga kita dapat merasakan indahnya berpuasa. Ibadah yang kedua adalah salat tarawih. Saya yakin umat muslim yang saat ini sedang menonton Kultum pastinya melakukan sholat tarawih setelah sholat isya. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan setelah sholat isya, dan sholat tarawih dilaksanakan hanya pada bulan Ramadan dan memiliki keutamaan bagi yang menjalankannya. Bagi yang menjalankannya akan dihapus dosa-dosa yang telah lalu. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang menjalankan sholat malam di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibadah yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan, kita memiliki waktu yang tepat untuk memperbanyak dalam membaca Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185, artinya Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan yang menjelaskan petunjuk serta menjelaskan perbedaan antara yang benar dan yang salah. Quran surat Al-Baqarah ayat 150. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Di bulan Ramadan, Al-Quran diturunkan pertama kali kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Diturunkannya surat Al-Alaq ayat 1-5 dan kemudian diperingati sebagai Nuzulul Quran.
Membaca Al-Quran di bulan Ramadan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan yang serupa dengan kebaikan tersebut. Rasulullah menyatakan bahwa aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim adalah satu huruf, melainkan alif sebagai satu huruf, lam sebagai satu huruf, dan mim adalah satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Ibadah yang keempat adalah menunaikan zakat. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan dan juga ampunan. Sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah, dan ini adalah merupakan amalan yang wajib yang digunakan untuk menyucikan jiwa dan pikiran kita. Dengan membayar zakat fitrah, kita juga mendapatkan keseimbangan sosial, membuka pintu rezeki, membuat kita lebih bersyukur, dan membuat hidup kita lebih bermakna. Zakat merupakan rukun Islam yang dapat mensucikan jiwa dan harta kita. Dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 103, yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doa kamu itu akan menjadi ketentraman bagi jiwa mereka, dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Ibadah yang kelima adalah sedekah dan kebaikan. Di bulan Ramadan, pahala sedekah juga dilipat gandakan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memberi makan orang yang berbuka, maka baginya pahala yang sama dengan orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala orang berpuasa sedikit pun. Hadis riwayat Tirmizi. Dari berbagai ayat Al-Quran dan juga hadis di atas, yang telah saya sampaikan, kita dapat memahami pentingnya memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Marilah kita manfaatkan waktu yang berharga ini dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menerima ibadah kita dan menjadikan kita sebagai hamba yang saleh. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di kultum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.